Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji yang menjadi tantangan bagi jamaah haji. Sebelum puncak haji, Musdalifah sepi, seperti persiapan petugas haji ini. Ya, kawasan Musdalifah penuh sesak hanya sehari saat musim haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah. Info haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Setelah puncak haji di Arafah pada 9 Zulhijjah, di tengah cuaca panas sekitar 50 derajat Celcius, lebih dari 2 juta jamaah haji bergerak selepas maghrib menuju Musdalifah. Lautan jamaah haji bermalam di Musdalifah tanpa tenda di bawah langit terbuka dengan angin malam yang kencang. Dalam kemacetan parah di Musdalifah, ribuan bus tersendat hingga jamaah telat diangkut ke Mina. Bayangkan, pada tahun lalu hingga siang hari, banyak jamaah kepanasan dan kelaparan di Musdalifah. Begitu bus datang, jamaah berebut naik, termasuk jamaah haji lansia. Anggota dewan pun ada yang merasakan insiden di Musdalifah pada 2023. Kita nggak mau kejadian seperti Musdalifah terjadi lagi, Pak. Waduh, sedih, nangis itu, Pak. Nangis itu. Jamaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4, balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun, mohon maaf, diingkari sama Dirjen Haji. Faktanya begitu. Karena apa? Hari sudah jam 2, Pak. Melihat ada bus 2 nongkrong, didatangin busnya, antarin kami ke tenda. Wah, saya nggak bawa rombongan Anda. Nah, demi bisa pulang, saweran. Ini fakta, Pak. Saya ikut saweran. Saya balikin, Pak, saya ikut sawer atas Bapak telah sawer. Jadi mohon, tragedi Musdalifah jangan terjadi lagi, Pak. Tolong, Pak. Sangat, artinya bayangkan Musdalifah kita tahu, ya, tidak ada tenda di situ, tidak ada apa-apa di situ, ya. Jamaah haji sampai jam 2, setengah 3 masih ada di sana. Ini fakta, Pak. Kementerian Agama telah menerima hasil investigasi pemerintah Saudi terhadap insiden Mina 2023. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan tantangan di Musdalifah pada 2024 dengan pengurangan lahan untuk perluasan toilet serta rencana mitigasi Musdalifah pada tahun ini. Yang ketiga, pergerakan jamaah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan keterlambatan pergerakan jamaah haji dan berdasarkan atas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan memperhatikan sempitnya area Musdalifah, maka perlu disiapkan skema pergerakan jamaah langsung dari Arafah menuju Mina. Beberapa hal yang melatar belakangi perubahan skema pergerakan jamaah haji adalah: yang pertama, area Musdalifah untuk jamaah haji Indonesia luasnya 82.350 meter persegi atau 82 hektar. Pada tahun 2023 ditempati oleh jamaah haji Indonesia sebanyak 183.000
jamaah atau 61 maktab itu yang tercatat, Pak, dengan space 0,45 meter per jamaahnya. Kemudian dengan adanya kuota tambahan sebanyak 10.000 jamaah tanpa tambahan area, setiap jamaah mendapatkan 0,43 meter persegi. Nah, untuk tahun ini, sebagaimana hasil kesepakatan sebelumnya, Kementerian Agama tidak menggunakan atau menempati Mina Jadid, dan otomatis terdapat 27. Jadi Mina Jadid lokasi ini yang paling jauh kita tidak gunakan, dan penghuni di situ sekitar 9 maktab atau 27.000 jamaah, dan sehingga jamaah tersebut harus juga mabit di Muzdalifah. Oleh karena itu kita akan atau harus menampung secara normatif 37.000 jamaah baru di lokasi yang sama. Pada tahun 2024, Mina Jadid tidak ditempati jamaah haji Indonesia, sehingga jika seluruh jamaah haji Indonesia akan menempati seluruh area Muzdalifah, maka jamaah akan mendapatkan space 0,38 meter. Ada beberapa skema pilihan untuk mengurai kepadatan Muzdalifah dan Mina, antara lain skema pergerakan jamaah haji dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina berbasis waktu dan maktab. Ya, jadi mereka tidak berhenti Muzdalifah. Skema yang sudah kami rumuskan adalah maktab 57 sampai dengan maktab 73 dengan jumlah jamaah haji sebanyak 49.820 jamaah disiapkan untuk mengikuti pergerakan Arafah, Muzdalifah, Mina. Pemilihan maktab 57 sampai dengan 73 karena lokasi tersebut berada di ujung area Mina sehingga tidak mengganggu pergerakan jemaah haji lainnya. Untuk jemaah haji maktab 57 sampai dengan 73 akan didorong dari Arafah langsung menuju Mina mulai pukul 23 waktu Arab Saudi. Kemudian skema pergerakan jamaah haji yang sudah disetujui oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia adalah pergerakan berbasis waktu dan maktab. Jadi untuk Kerajaan Saudi memperbolehkan kita menggerakkan jamaah secara by design, tetapi harus berbasisnya maktab gitu ya. Jadi kalau satu maktab harus bergerak semuanya, tidak boleh ada yang tersisa. Satu maktab kira-kira 3.000 orang. Kemudian pergerakan berbasis waktu. Kami juga mencoba merumuskan sebagai skenario tambahan dan antisipasi jemaah yang didorong dari Arafah sebelum jam 23 waktu Arab Saudi akan mabit di Muzdalifah. Jadi sebelum jam 23 jemaahnya akan mabit di Muzdalifah. Nah, ini berdasarkan nanti akan dihitung per bus itu membutuhkan waktu berapa menit, sehingga nanti mulai tanggal jam 23 waktu Arab Saudi, jamaah sisanya akan dikirim setelah itu. Mereka tidak berhenti di Muzdalifah, namun langsung menuju tenda Mina tanpa mempertimbangkan maktab. Nah, skema alternatif ini masih dikomunikasikan dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, khususnya yang berbasis waktu. Kami di dalam persiapan ini bekerjasama terus dengan Kerajaan Saudi Arabia, ya, khususnya Kementerian Haji dan Umroh, untuk mendesainkan bagaimana sebetulnya pelaksanaan haji tahun 2024 ini agar terjaga juga mengenai keamanan atau safety-nya jamaah dan tidak terjadi insiden-insiden seperti tahun lalu, Pak. Nah, termasuk hal ini adalah di Muzdalifah. Muzdalifah itu saat ini dibangun puluhan toilet yang besarnya sebesar ruangan ini, Pak. Ya, setengahnya lah, tapi ada banyak, dan ada sudah mengambil 19.500 meter persegi yang dipakai untuk toilet-toiletnya. Artinya memang di Muzdalifah sudah hilang 2 hektar untuk toilet-toilet
Yang kalau dulu toiletnya agak kecil, ini besar-besar Pak, 2 lantai, dan itu juga mengurangi space jamaah. Nah, ini kami dengan Masyarik dan juga pemerintah Saudi menghitung dampak dari berdirinya toilet-toilet itu. Nah, oleh karena itu yang paling aman memang kami sudah desainkan sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 40.000 jamaah lebih yang konsepnya akan murur. Murur itu lewat tapi memang sudah tengah malam. Jadi tidak menginap di di Musdalifah, atau kalau bahasa Pak Iskan tuh sampai ngorok tidurnya ya. Katanya ada hadisnya ya betul itu. Jadi ya udah ada banyak modifikasi. Dan itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Saudi pada tahun 2023 bulan Januari saat Muktamar Haji. Mereka sudah melaunching apa yang disebut dengan fikih haji yang berkemudahan. Nah, diantaranya adalah membahas mengenai situasi semacam itu. Saya senang Pak Dirjen tadi sudah punya agenda untuk melakukan tanazul langsung dari Arafah Musdalifah ke Mina dengan bus yang sama. Jangan dianggap tidak bermalam, karena kalimatnya tadi itu langsung. Maksudnya langsung itu busnya tidak ganti. Bermalam tetap bermalam, tapi busnya tidak berganti langsung dengan bus yang ditumpangi dari Arafah. Tadi disebutkan ada maktab 57 sampai maktab 73, hampir 50.000. Saya kira kalau ini terjadi bisa mengantisipasi kejadian di tahun lalu. Karena ketika bus mau kembali lagi menjemput ke Musdalifah, tidak bisa karena sudah semuanya sudah tertutup karena jamaah. Tapi saya tetap setuju, andaikan ini tidak bisa dipahami seluruhnya oleh jamaah yang ada di maktab 57 dan 73, yang disebut dengan mabit itu harus merebahkan badan, Bapak harus cari bukan di dalam maktab, tapi yang rela bermalam bukan merebahkan badan. Kalau tidak terjadi, Pak John tadi masih ada, harus ada alternatif lain. Caranya seperti apa? Oke, ini sudah ada. Langsung 50.000 satu bus itu menuju Mina. Kalau tidak bisa, kata Pak Iskan, banyak jamaah tidak mau. Itu tidak disebut mabit di Musdalifah. Kalau tidak terjadi itu apa yang Bapak kerjakan? Kami tunggu jawabannya. Kalau tidak, pasti akan terjadi seperti peristiwa tahun lalu. Orang tidak bisa berangkat dari Musdalifah sudah jam 3 sore. Ini masih punya waktu kita ini mencari cara supaya tidak terjadi seperti itu. Dan kami ingin maktab 57 dan 73 ini kira-kira dari provinsi mana. Mungkin saja para anggota ini bisa membantu meyakinkan jamaah dalam keadaan di dalam mobil, mungkin saja turun sebentar, itu sudah bagian dari mabit di Musdalifah. Jadi kita bisa membantu. Kemenak tidak ingin insiden Musdalifah terulang kembali. Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menggelar pertemuan dengan Masyarik. Pertemuan ini membahas penyiapan layanan bagi jamaah haji Indonesia, khususnya saat di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Musna. Masyarik adalah perusahaan atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dalam menyiapkan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Lalu, apa langkah antisipasi yang disiapkan Masyarik agar insiden Musdalifah pada tahun lalu tidak terulang? Pimpinan Masyarik, Amin Indra Giri, menjelaskan persiapan sejumlah langkah antisipasi masalah di Musdalifah pada 2024. Pertama, tahun ini pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat
dalam menetapkan jamaah dengan visa tidak resmi. Salah satunya terobosan dengan menerapkan smart card. Kedua, pintu bus pengantar jamaah haji dari hotel menuju Arafah pada 8 Zulhijjah disegel dengan stiker. Segel pintu tidak dibuka, kecuali setelah jamaah tiba di Arafah dan dibuka oleh keamanan umum. Jika segel terbuka sebelum masuk Arafah, bus tersebut tidak boleh masuk Arafah. Pihak yang melanggar ketentuan ini akan terkena denda 10.000 real atau 40 juta rupiah dan dideportasi. Ketiga, Masyarik menyiapkan pembatas beton dan kawat setinggi 2 meter sebagai pembatas jalan agar pejalan kaki tidak mengambil jalur bus Taradudi. Masyarik juga menyiapkan 200 petugas untuk berjaga di sepanjang jalan. Keempat, Masyarik sedang mengajukan permohonan agar ada penambahan bus jenis city bus yang digunakan di Masyair. Bus jenis ini berkapasitas lebih banyak, bisa 75 orang, serta akses keluar masuknya juga lebih mudah dan ramah lansia. Kelima, ada sejumlah maktab yang tidak turun dari bus saat di Musdalifah. Jamaah akan diberangkatkan dari Arafah sekitar pukul 10 atau 11 malam waktu Arab Saudi menuju Musdalifah, lalu langsung ke Mina. Keenam, Masyarik menyiapkan 100 bus cadangan. Cadangan bus ini untuk mengantisipasi bus yang rusak atau mogok. Juga mempercepat pergerakan jamaah dari Musdalifah ke Mina. Menak Yakut menilai positif mitigasi yang sudah disiapkan Masyarik. Menak berharap konsep mitigasi itu bisa diterapkan dengan baik saat puncak haji di Armusna pada 2024 dan tidak sebatas teori. Saya berharap dari konsep mitigasi yang disampaikan Masyarik, pelayanan haji akan jauh lebih baik dari tahun lalu, kata Yakut. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi juga telah menggelar pertemuan dengan pihak Masyarik. Pertemuan yang berlangsung di kantor Masyarik wilayah Khalidiyah Mekah ini membahas layanan di Mekah serta proses pergerakan jamaah dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menurut Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid, Kementerian Haji dan Umroh Saudi telah melakukan pertemuan dengan Masyarik dan menyepakati perlunya skema baru pergerakan jamaah di Masyair Al-Muqaddasah atau Armusna. Hal ini sebagai antisipasi padatnya lokasi Musdalifah karena dua hal. Pertama, dampak penambahan toilet yang memakan lahan hingga lebih dari 20.000 meter persegi. Kedua, pemindahan penempatan jamaah di area perluasan Mina atau Mina Jadid ke Mu'aisim. Kementerian Haji meminta agar ada minimal 40.000 jamaah yang hanya melewati dan tidak turun di area Musdalifah. Skemanya dari Arafah menuju Musdalifah tidak turun, lalu langsung ke Mina. Subhan menjelaskan skema jamaah tidak turun bus ini disebut skema murur. Kementerian Haji Saudi menunggu usulan resmi dari Indonesia terkait rincian skema ini. Sementara pihak Masyarik berharap agar jemaah yang mengikuti skema murur ini diatur berbasis maktab. Kemenak masih mematangkan rencana operasional di Musdalifah, termasuk kajian fikih kebolehan jamaah tidak tinggal atau tidak turun dari bus di Musdalifah.
Sebenarnya praktek tidak turun dari bus banyak dilakukan jamaah haji khusus saat mabit di Musdalifah. Pengalaman saya saat ikut haji khusus pada 1998 dan menjadi pengawas haji selama 6 tahun, tidak menetap semalaman di Musdalifah. Dari Arafah berangkat sekitar pukul 10 malam waktu Arab Saudi. Kendaraan menuju Musdalifah yang macet dan turun sebentar beberapa menit, mengambil batu atau kadang batu sudah disiapkan dari Arafah. Setelah melewati pukul 24 waktu Arab Saudi, kendaraan yang membawa jamaah haji khusus bergerak meninggalkan Musdalifah. Kendaraan melewati kemacetan panjang dan lautan manusia, sehingga jalan banyak ditutup. Sebagian jemaah haji khusus dan petugas langsung menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Sedang jamaah haji reguler dari Musdalifah langsung menuju Mina. PPIH Arab Saudi bersama Masarik bisa merancang detail operasional di Musdalifah, termasuk membuat mitigasi dan antisipasi jika skenario rencana tidak berjalan lancar. Jangan sampai jamaah haji kembali mengalami insiden kepanasan dan kelaparan di Musdalifah.